Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Oke, Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Selamat datang kembali di dalam Renungan Pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai hari kita, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan karena Dia layak untuk ditinggikan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya bagimu, semuanya untukmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Dan seluruh jiwaku memujimu. Dan ku menyembahmu, amin, ya Allahku. Ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sekali lagi katakan dari awal. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Sama-sama katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan, semuanya bagimu di dalam
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku. Oh, kami mau mengikutmu, kami mau mengikutmu Tuhan. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, sekali lagi katakan, inilah rindu hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin. Di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, yes Lord, yes Lord, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakan ku mengasihimu dengan segenap jiwaku. Ku mau mengikutmu, sekalipun melewati lembah gelap penderitaan. Ku mau mengikutmu Tuhan dengan setia, tanpa pamrih, sebab Kau harta yang paling berharga. Ini yang jadi doa kami Tuhan, kami mau mengikutmu, kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan atas puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami mau rindu Tuhan, memuliakan nama-Mu dengan hidup kami, biar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap selalu berada dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu sukacita. Amin, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita masih dalam serial perumpamaan atau pengajaran Tuhan Yesus
di mana Yesus banyak kali mengajar dengan perumpamaan atau perkataan atau teachingnya atau pengajarannya itu memakai perumpamaan. Nah, kita akan lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perbedaan dari dua rumah ini adalah fondasinya. Yang satu dibangun di atas fondasi yang kuat, yang solid, di atas batu yang kokoh, yang kuat sekali. Yang satu di atas pasir yang mudah bergeser, yang artinya tidak tertanam dengan dalam. Sehingga pada waktu ujian tiba, pada waktu, atau boleh dikatakan kedua, mungkin dibangun rumahnya dua-duanya sama. Pada waktu keadaan aman-aman saja, nggak ada bedanya. Waktu mungkin masih musim panas, dua-duanya sama, bisa hidup, bisa ya saya dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas pasir, oke aja. Tetapi berbeda pada saat terjadi ujian. Ujian itu yang membedakan seseorang. Apakah dia membangun hidupnya di atas batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ataukah dibangun di atas pasir? Pada saat datang hujan, pada saat datang banjir, pada saat datang angin yang melanda, ada 3 bagian: hujan yang lebat, terus kemudian banjir, kemudian angin. Maka itu menentukan apakah rumah itu tetap kokoh ataukah akan roboh, tergantung dari fondasinya. Kalau fondasinya kokoh, kuat, maka rumah itu akan tetap bertahan. Kalau fondasinya lemah, maka rumah tangga itu atau rumah itu akan hancur. Ini adalah berbicara tentang kehidupan dan juga berbicara tentang rumah tangga. Kalau saudara saat ini sudah menikah atau saudara sedang akan menikah, apakah rumah tangga saudara itu dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus atau firman Allah yang solid? Kalau saudara membangun rumahmu, rumah tanggamu, hidupmu di atas batu karang yang kokoh, kalau ada ujian, ada badai, ada kesukaran, ada penderitaan, ada aniaya, saudara masih bisa bertahan. Tetapi kalau dibangun di atas pasir, sesuatu yang shallow, sesuatu yang dangkal, sesuatu yang mungkin biasa saja, tidak kuat, tidak kokoh, dikatakan bahwa hebatlah kerusakannya. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan rumah ini dengan maksud orang yang mendengar perkataan Yesus, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya tidak hanya sekedar pendengar saja, tapi juga Tuhan ingin kita sebagai pelaku firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Ada orang suka mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengkhotbah yang lucu, yang semangat, yang berapi-api, itu baik. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah engkau melakukan apa yang kamu dengar? Apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima dari firman Tuhan itu, apakah kita melakukannya? Kalau kita melakukannya, dikatakan kamu itu seperti orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Tetapi kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu seperti orang bodoh. Kita tahu misalkan doa itu baik, tetapi berapa banyak orang Kristen yang mau berdoa? Bukan doa untuk makan loh, atau untuk tidur, tetapi doa yang benar-benar datang kepada Tuhan atau di dalam hadirat Tuhan. Ibadah itu baik. Berapa banyak orang yang setia untuk datang beribadah? Saat ini sedang dalam keadaan COVID. Ya, beberapa gereja-gereja
menahan diri untuk tidak datang untuk membuka gerejanya terbuka seperti sebelumnya, sehingga harus dilakukan live streaming. Berapa banyak saudara membaca firman Tuhan itu baik, mendatangkan iman, tapi berapa banyak kita yang mau melakukannya? Sudah tahu tapi tidak mau melakukannya, itu seperti orang bodoh. Dengan kata lain, nanti pada saat ujian datang, pada saat hujan datang, pada saat banjir datang, dan pada saat angin ribut datang melanda, itu akan menentukan apakah kita bisa tetap solid berdiri di hadapan Tuhan, ataukah kita goyah dan rusak hidup kita. COVID-19 itu menjadi angin, hujan, dan banjir yang melanda seluruh dunia. Umat Tuhan saat ini sedang berada dalam ujian. Apakah engkau berakar atau dibangun di atas batu karang yang kokoh? Ataukah engkau dibangun di atas pasir? Ini yang menentukan juga. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap mempercayainya kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, harus kita melakukannya. Apa yang saudara terima pada waktu minggu lalu, mungkin pada waktu pendeta khotbah, pada waktu saudara membaca renungan, pada waktu saudara membaca saat teduh pribadi, pada waktu saudara berdoa dan saudara merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan yang tertulis melalui Alkitabnya, apakah kita mau melakukannya? Kalau tidak melakukannya, itu seperti orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Dan biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan tidak gampang. Itu membutuhkan semangat, dedikasi, membutuhkan juga hati kita. Kalau Tuhan Yesus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Apakah kita melakukannya pada saat ada orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita mengampuni orang tersebut? Kita harus mau melakukannya. Amin. Dan biarlah renungan pagi yang singkat ini boleh memberkati saudara dan memberkati hari-hari saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami melakukan firman yang kami dengar di dalam hidup kami. Atau melalui pengkhotbah, melalui Alkitab, atau melalui saat teduh yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang masuk di dalam hati dan pikiran kami ingin melakukannya. Bantu kami dan berikan kami kekuatan untuk kami mengerjakan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Berikan kesehatan yang baik, dijauhkan daripada mara bahaya, kecelakaan, atau hal-hal yang mengganggu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. God bless.